الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Pengurus Masjid Al-Insan, pengurus BKPRMI DKI Jakarta yang saya hormati, adik-adik remaja masjid yang saya cintai. Ini kan acaranya ngobrol ya. Udah dengerin uraya, jadi tinggal ngobrolnya belum. Silakan, ada yang mau diobrolin? Siapa yang aktif di remaja masjid di lingkungannya? Hah? Ini dari sekolah, profis? Kalau yang dari masjid? Masjid sekolah, masjid sekolah. Iya. Kalau masjid sekolah biasanya tanggal merah libur. Baik. Masjid masyarakat, yang di masjid masyarakat ada yang aktif nggak? Atau aktif sholat berjamaah? Sholat jamaah juga enggak. Ini yang baju merah, merah ya, merah apa namanya? Marun. Di mana tinggal? Di Pondok Kacang. Masjidnya apa? Di dekat rumah? An-Nur. Antum punya peran apa di masjid itu? Pengurus remaja masjid. Sebagai apa? Sebagai ketua PMI-nya, biar yang lain dengar. Sebagai ketua remaja masjid An-Nur di Pondok Kacang. Menarik ini. Apa yang dilakukan? Banyak besar. Salah satunya ya memperingati hari-hari besar Islam yang ada acara kayak Maulid Nabi, kemudian sama yatim, kemudian juga pengajian budaya seminggu sekali, kemudian juga yang kayak umroh kerja, terus ya kesempatan hati deh kumpul guyon ngumpul soal agama. Kalau pengajian berapa orang? 15 sampai 20. Anak remaja di situ berapa banyak? Remaja yang seumuran 20 tahun sampai 15 tahun itu sih mungkin paling banyak sekitar 25-30. Oh, sedikit ya? Iya. Komplek pensiunan apa itu? Tapi karena memang sudah usia seluruh. Baik. Silakan. Yang lain di sebelahnya di mana tinggal? Pondok Pinang. Pondok Pinang. Di mana? Dekat Masjid Darussalam. Dekat Masjid Darussalam. Sebagai apa? Saya sebagai anggota remaja masjid di sana sih. Anggota remaja masjid. Apa kegiatannya? Kurang lebih sama kayak Banyak lebihnya atau banyak kurangnya? Banyak lebihnya atau banyak kurangnya? Kan kurang lebih. Oh. Ya relatif tergantung nilai itu. Sama sih, ada pengajian seminggu sekali. Biasanya malam Ahad. Terus biasanya ngadain tiap tahun itu ngadain maulid gitu. Dan insya Allah bulan November kalau nggak salah. Terus juga aktif hadroh juga. Kalau hari Sabtu biasanya habis zuhur latihan atau enggak malam Kamis gitu.
kegiatan yang lain biasanya. Oh, biasanya kita kalau malam tuh habis ngaji, kalau mau main futsal kita ngerujak biasanya. Malam-malam ngerujak. atau enggak pas paginya setelah ngaji kan pulang tidur, terus paginya itu kita main badminton atau berenang kayak gitu. Ada remaja masjid lain yang punya kegiatan lain lagi yang enggak kayak tadi? Ada nggak? Kalau maulid udah biasa, kalau hadroh udah biasa. Apa yang tidak biasa dilakukan oleh remaja masjid lain? Ada? Ngerujak malam-malam itu nggak ada itu. Ya, ada lagi nggak? Boleh ngomong, ini kan ngobrol namanya. Acaranya ngobrol. Baik, saya mau nanya, jadi kita ngobrol-ngobrol aja. Aku nanya, kalau orang aktif jadi remaja masjid itu kira-kira berapa lama? Ada pendapat nggak? Berapa lama orang aktif jadi remaja masjid? Paling sampai sebelum nikah. Sebelum nikah. Iya. Sebelum nikah. Ini yang megang komputer udah nikah belum? Udah nikah. Masih aktif kan jadi BKPMR ini? Kayaknya salah definisi BKPMR. Nah, jadi sampai nikah. Masa remaja itu dimulai dari umur berapa? 12 lulus SD. Lulus SD. Jadi katakanlah disebut remaja masjid itu dari usia SMP. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, 6 tahun, kuliahnya 4 tahun sampai 5 tahun. Jadi 10 tahun. Kira-kira orang aktif di remaja masjid 10 tahun. Dalam 10 tahun itu harusnya bagaimana sesudah jadi alumni remaja masjid? Ada rumusannya nggak? Bagusnya orang itu kalau udah selesai aktif di remaja masjid itu seperti apa orangnya? Profilnya bagaimana? Ada nggak? Punya pendapat? Mungkin kalau sepengalaman saya, biasanya dia punya orientasi religius yang lebih betul ketimbang yang lain. Spiritualitasnya juga lebih baik karena dari pola kegiatan remaja itu yang setidaknya menjadi pegangan dia ketika dia sudah memasuki tahap dewasa tingkat akhir atau tingkat lanjutan. Baik. Berarti kalau orang sudah jadi remaja masjid, mestinya dia punya kepribadian yang soleh. Kira-kira gitu. Nah, satu, remaja masjid itu kalau udah selesai, dia seharusnya menjadi orang dengan kepribadian yang soleh. Kalau orang Mesir sih nyebutnya salah. Makanya ada Muhammad salah. Saya juga nggak tahu salahnya apa nih. Apa tendang penalti pernah nggak masuk? Muhammad salah itu. Nah, itu mungkin salahnya. Baik, satu, remaja masjid itu lulus dari remaja masjid itu punya kepribadian yang soleh. Itu artinya selama aktif di remaja masjid dari usia SMP itu harus ada pembinaan kepribadian yang soleh. Bagaimana remaja masjid sekarang punya kepribadian yang soleh?
dia bagaimana? Punya pendapat? Ini yang baju kuning ya, kuning kunyit, sebutnya kuning kunyit. Nah, punya pendapat kan? Bagaimana orang soleh itu? Pendapat saya sih itu dia Coba dibuka masker. Nggak kedengeran. pendapat saya itu sebenarnya dia berbakti kepada orang tua, terus rajin sholat, rajin ngaji, dan pokoknya ngelakuin hal-hal yang baik. Nah, pokoknya yang baik lah. Dia punya hubungan yang bagus kepada Allah. Salah satunya dalam bentuk sholat. Dia punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, dimulai dari orang tua, saudara, dan seterusnya. Berlaku baik. Itu orang soleh. Hablum minallah, hablum minan nas. Sebelah kanannya mau pendapat? Enggak punya pendapat. Menurut saya orang soleh itu akan jadi dia berarti takut kepada orang tua, takut kepada guru. Akhlaknya mulia, akhlaknya mulia, berbuat baik, hormat, taat kepada guru, dan seterusnya. Itu artinya apa? Kalau pengajian, kalau remaja masih bikin pengajian, maka pengajian itu harus membahas hal-hal yang membuat anggotanya menjadi soleh. Kita harus buat rumusan seperti apa orang soleh itu. Kesitulah nanti materi pengajiannya. Baik. Satu, punya kepribadian yang soleh. Alumni remaja masjid itu. Apalagi yang kedua? Ada apa? Punya pendapat? Bagaimana alumni remaja masjid? Satu, punya kepribadian yang soleh. Yang kedua apa? Mic-nya kalau salah satunya pengalaman berorganisasi. punya pengalaman berorganisasi. Ini menarik. Punya pengalaman berorganisasi. Berorganisasi itu sangat penting. Karena dengan punya pengalaman berorganisasi, orang bisa menangani berbagai macam kegiatan. Sesudah dia jadi remaja masjid, nanti dia jadi pengurus masjid. Ketika jadi pengurus masjid, dia bisa mengurus masjid dengan baik. Dia menjadi pengurus organisasi di masyarakat. Bahkan kalau orang terjun di bidang politik, dia menjadi pengurus partai. Dia jadi pengurus ormas, organisasi kemasyarakatan, dan sebagainya. Nah, berarti dia harus punya skill, punya keterampilan. Remaja masjid itu dia harus punya keterampilan, dia harus punya skill. Nah, skill mengurus organisasi. Dia bisa bikin proposal, dia bisa menyelenggarakan kegiatan dari awal sampai akhir, dan seterusnya. Itu diperlukan skill. Nah, terus dia juga dalam konteks skill, dia punya keterampilan hidup. Dia punya keterampilan untuk menjalani kehidupan dengan baik. Nanti dia menikah, dia punya istri, dia punya anak, dia punya suami. Kalau dia perempuan, maka dia harus punya skill nyari duit. Skill nyari duit.
skill jadi duit, pikirannya cuma mau jadi pegawai. Dia nggak tahu jadi duit itu caranya bagaimana. Tahunya dia cuma jadi pegawai. Cuma kan lowongan kerja jadi pegawai itu tidak banyak. Contoh, saya suka ceramah di Bukopin. Bukopin, Pak Kopin belum ada, yang ada Bukopin. Bukopin itu apa? Bank. Bukopin itu dulu punya orang kita di sini. Pak sama Mun. Tapi terus sebagian besar sahamnya dijual, sehingga Bukopin itu sekarang punya orang Korea. Punya orang Korea. Orang Korea kemudian menggunakan teknologi untuk bank ini, digunakan teknologi yang lebih canggih, sehingga 15.000 karyawan apa gitu itu di PHK. 15.000 mesti bagaimana tuh? 15.000 itu di PHK. Kenapa? Kerjaannya diganti sama teknologi. Kalau kita ke bank, biasanya ada teller, terus di sebelah sini ada tenaga customer service. Customer service dengan teknologi, terus orang ini digabung, customer service juga, teller juga. Nah itu yang membuat orang harus PHK. Dulu kalau ada jalan tol, berarti ada lapangan kerja. Kenapa? Karena di pintu masuk tol itu ada petugas yang ngasih kartu tol. Keluar ada petugas yang terima bayaran. Sekarang udah diganti dengan teknologi. Di pintu masuk nggak ada petugas, di pintu keluar nggak ada petugas. Jadi mau dibangun sebanyak-banyaknya jalan tol, tetap aja tidak banyak menyerap tenaga kerja. Gitu kan? Berarti nggak tahu nih yang akan datang ini kayak apa kehidupan. Nanti zaman antum ini dewasa, nggak tahu lagi itu saya nggak kebayang. Dulu kalau ada jalan tol dibangun berarti ada lapangan kerja baru. Ada pabrik berarti ada lapangan kerja baru. Nah nanti bisa jadi pabriknya ada, jalan tolnya banyak, tapi serapan tenaga kerjanya tidak banyak. Padahal Indonesia ini akan mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi. Bonus demografi itu angkatan usia kerja banyak, tenaga produktifnya banyak. Nggak tahu lapangan kerjanya banyak apa enggak. Begitu. Berarti orang harus punya skill dalam hidup. Jangan bingung menghadapi hari esok. Siapkan diri dengan skill. Maka remaja masjid ini harus, misalnya yang namanya orang hidup itu kan harus makan, harus minum. Untuk makan dan minum itu kan dibutuhkan bahan makanan.
mata memandang itu salah. Sekarang ada pabrik, ada rumah-rumah. Nanti lama-lama kita makan apa ini? Tenang aja Pak Ustadz, masih ada Vietnam. Masih ada Vietnam. Main bola kalah sama Vietnam. Pertanian kalah. Nah, begitu. Baik, jadi kita ini remaja masjid harus mempersiapkan generasi yang terampil. Satu, punya kepribadian yang soleh. Dua, punya skill, punya keterampilan dalam hidup, life skill. Apalagi? Ya, silakan. Bagaimana alumni remaja masjid itu? Menurut saya, seseorang itu akan memiliki rasa jiwa sosial. Memiliki jiwa sosial yang tinggi. Jadi remaja masjid itu harus punya jiwa sosial yang tinggi. Karenanya kegiatan remaja masjid itu jangan cuma pengajian dalam 2 tanda petik. Masyarakat kita senang mengadakan maulid misalnya. Bikin dong. Maulid itu jangan kayak dari dulu begitu-begitu aja. Ceramah, bahkan yang paling menyerap pikiran dari panitia maulid itu biasanya urusan berkah. Urusan berkah. Bisa nggak nih maulid dibikin dengan cara yang berbeda? Bedanya gimana? Itu harus dipikirin. Oh, kalau begitu kita bikin acara namanya Pekan Maulid. Pekan Maulid. Kalau dulu orang maulid itu senang. Kenapa? Salah satunya selain dapat ilmu dengerin ceramah, itu dapat berkah. Ada peningkatan gizi. Begitu kan? Dapat konsumsi, dapat berkah. Karena orang dulu banyak yang susah, makan enak itu lebaran doang. Makan daging lebaran doang. Lah sekarang sudah ada yang disebut Jumat berkah. Tiap Jumat dapat berkah. Kalau dulu setahun sekali, sekarang tiap Jumat dapat berkah. Lama-lama maulid nggak menarik lagi. Kenapa? Orang sudah nggak ngarep-ngarep berkah. Bisa gitu kan? Sama kayak teknologi, menggeser teknologi yang lain. Ada teknologi itu mati gara-gara ada teknologi baru. Dulu waktu antum belum lahir, itu tahun 80-an, itu ada teknologi yang disebut dengan pager. Ada perusahaan di antaranya yang terkenal namanya Starco. Pager itu semacam SMS, terima SMS, tapi dia nggak bisa balas. Kalau SMS kan bisa balas, dia nggak bisa balas. Jadi ada alatnya kayak modem kecil gitu. Biasanya orang taruh di pinggang, di gesper, bunyi itu dia. Nah, berarti ada pesan masuk, kayak SMS. Dia baca, Bang, telepon saya. Begitu doang kalimatnya. Dia kan nggak punya telepon, belum ada handphone. Maka dia pergi ke telepon umum. Dulu ada
uang koin. Begitu. Dalam perkembangannya sekitar tahun 85 itu dimulai handphone. Handphone itu mulai sekitar tahun 85. Lah handphone bisa telepon, bisa SMS pada waktu itu. Maka mulailah banyak orang punya handphone. Lama-lama ini pager nggak dipakai lagi. Ketika handphone sudah booming, udah mati. Itu namanya teknologi membunuh teknologi yang lain. Karena perkembangan-perkembangan, orang sudah menggunakan email, orang menggunakan Facebook dan sebagainya. Sementara orang belum punya internet seperti sekarang. Maka yang dibutuhkan itu adalah warnet. Sebelumnya wartel. Wartel itu mati ketika banyak orang pakai handphone. Ketika sekarang handphone semua orang udah punya, itu telepon rumah mati. Telepon rumah mati. Jarang dipakai, ngapain? Daripada cuma bayar abonemen 20.000, udah putus aja, berhenti berlangganan. Seiring dengan telepon mati di rumah, ya berarti pabrik produksi telepon mati. Begitulah kira-kira. Ini luar biasa perkembangan teknologi. Nah, oleh karenanya kita harus punya skill. Maka kegiatan remaja masjid itu apa yang harus dilakukan? Kegiatan remaja masjid itu, kalau saya kan nulis buku itu manajemen remaja masjid. Manajemen remaja masjid. Buku kecil. Di buku itu saya mengatakan remaja masjid itu kegiatannya ada yang wajib, ada pilihan. Ada kegiatan wajib, ada kegiatan pilihan. Semua anggota remaja masjid wajib ikuti kegiatan ini. Itu namanya kegiatan wajib. Apa itu? Pengajian. Pengajian itu kegiatan wajib. Tinggal pengajiannya seperti apa, pola pengajiannya bagaimana, itu yang harus dirumuskan lagi. Bisa jadi lama-lama pengajian juga gak laku, karena masyarakat merasa di YouTube juga udah banyak ustaz-ustaz lebih keren, ustaz-ustaz lebih bagus. Tinggal itu sih alasan orang kan, dia sendiri belum tentu nonton ustaz ceramah di YouTube sampai selesai, belum tentu juga kan. Ada nggak di antara antum yang nonton ustaz ceramah sampai selesai? Ya katakanlah ustaz siapa? Ya misalnya Ustaz Adi Hidayat ditonton sampai selesai, ceramahnya 1 jam. Itu jarang orang, jarang. Tapi kalau nonton stand up comedy selesai, stand up comedy selesai. Ada lagi nggak ya yang lain? Oh, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Itu keuntungan zaman sekarang. Acara TV bisa kita lihat lagi sekarang. Apa semua acara TV bisa kita lihat lagi sekarang. Kalau dulu kan enggak. Jarang ada TV mengadakan siaran ulang, jarang. Misalnya sepak bola final siaran langsung di
TVRI. Terus saya nggak sempat nonton, misalnya ketiduran, mungkin ada kegiatan, ya udah. Tapi kalau sekarang nggak sempat nonton sekarang, ya masih bisa di YouTube juga ada. Jadi pengajian itu seperti apa? Nah, ini harus ditanya teman-teman remaja itu, ditanya. Mau ikut pengajian nggak? Mau. Pengajian itu enaknya bagaimana? Jadi bukan bagaimana ustadznya, bagaimana jamaahnya. Enaknya bagaimana pengajian? Itu ya. Nah, kalau pilihan apa? Program pilihan itu program yang sifatnya membangun wawasan. Oh, kalau wawasan berarti bikin seminar, bikin workshop, itu namanya ke arah wawasan. Tapi kita juga ingin orang punya keterampilan itu tadi. Oh, kalau begitu kita bikin pelatihan-pelatihan. Jadi remaja masjid itu bikin pelatihan. Makanya nanti remaja pengurus masjid itu juga harus melibatkan anak remaja. Anak remaja, ini kan mau bulan Ramadan. Nanti kan bulan Ramadan itu ada taraweh. Sebelum taraweh itu kan ada pengumuman. Anak remaja dikasih jatah 10 kali menyampaikan pengumuman di malam Ramadan. Imam kita siapa, terus penceramahnya siapa, temanya apa, kegiatan-kegiatan lain apa yang harus diumumkan, diinformasikan. Bagaimana? Siap anak remaja 10 orang untuk menyampaikan pengumuman. Wah, pada nggak bisa Pak Ustaz, nggak bisa Pak. Ya kalau nggak bisa bikin pelatihan. Pelatihan apa? Pelatihan MC. Misalnya, bikin pelatihan MC. Itu namanya keterampilan. Sehingga anak remaja sekarang bisa menjadi MC. Itu nanti bakal kepake di masyarakat. Ada warga mau menikahkan anaknya, ini MC-nya siapa? Kan ada pengantar dari MC. Nah, ini anak remaja masih bisa. Semuanya perlu pakai MC. Mau sholat jenazah pakai MC. Gitu. Hari Jumat sebelum waktu naik mimbar, sebelum waktu itu kan ada pengumuman. Anak remaja dikasih jatah mengumumkan. Ini kan seringkali pengumuman orangnya cuma satu. Tiap Jumat dia mengumumkan itu. Untung nggak ada jamaah bilang udah bosan dari Jumatnya. Dia dulu pengumuman bukan yang lain. Nah begitu. Berarti bikin pelatihan MC. Pelatihan apa lagi? Untuk keterampilan. Oh, sekarang ini sudah zamannya media sosial. Ini HP bisa siarkan langsung atau direkam dulu, diedit, nanti baru diposting di YouTube. Maka masjid harus punya channel. Masjid harus punya channel. Cuma gak ada yang bisa nih. Nah, misalnya mengedit video gak ada yang bisa. Ya kalau begitu bikin pelatihan editing video. Bikin acara pelatihan editing video. Nanti pengurus masjid memanfaatkan yang udah bisa. Kamu kan bisa ya editing video? Bisa Pak, kan tempo hari ada pelatihan. Oh. Kalau begitu
pengajian kita di masjid, sholat Jumat kita di masjid. Pengajian kita kan ada seminggu sekali, sholat Jumat seminggu sekali. Nah, kamu yang merekam nanti diedit, kemudian diposting di channel YouTube masjid. Setiap kali posting, masjid kasih honor 100.000. Dapat dia seminggu 200.000. Lumayan juga itu, dapat 200.000. Yang usul Pak Pengurus, bagus tuh kalau pengajian seminggu 2 kali. Kalau seminggu 2 kali berarti dia nambah lagi 100. Jadi masjid punya channel YouTube. Tapi jangan cuma diproduksi, jangan cuma diposting, habis itu di-share linknya. Ini kadang-kadang cuma diposting, habis itu gak di-share, ada yang nonton. TV aja, itu ada iklannya. Acara apa nanti kan, hari apa, jam berapa, saya nonton sepak bola, oh itu diiklankan, di-share ya. Nah, postingan-postingan di YouTube juga harusnya di-share biar orang tahu. Begitu. Itu namanya keterampilan, itu pilihan. Orang tuh pengen bisa apa. Apalagi namanya punya media sosial, itu kan harusnya bisa nulis. Ada WA, ada Facebook, ada Instagram, mestinya nulis, bisa nulis. Ini kadang-kadang cuma nge-share foto, dikasih keterangan foto enggak, di grup tuh suka begitu, share aja foto. Kan anggota grupnya pada nanya, ini acara apa, di mana, siapa, kapan, dan seterusnya. Maka orang harus bisa bikin berita tentang kegiatan. Siapa yang sudah memposting informasi berita acara ini? Ada? Maka jadi sesudah acara ini selesai, antum dapat kesimpulan apa dari acara ini, itu nanti di-share di Facebook masing-masing atau di Instagram, sehingga orang lain yang tidak hadir itu jadi tahu, bahkan dapat pengurus pemuda Masjid Al-Insan ini kan sudah di streaming di YouTube, sehingga orang akan dapat kalau dia menyaksikan video ini. Nah sekarang antum ikut nge-share. Jadi kegiatan-kegiatan remaja masjid itu harus kita informasikan. Makanya harus punya keterampilan. Keterampilannya apa itu? Pelatihannya apa? Pelatihan jurnalistik. Pelatihan jurnalistik. Sekarang ini semua orang jadi wartawan. Semua orang jadi wartawan, padahal dia belum belajar ilmu kewartawanan. Siapa yang pernah ikut pelatihan jurnalistik? Pernah? Gak pernah. Tapi suka nge-share kan? Suka nge-share. Jadi gak lengkap. Itu namanya program pilihan. Jadi pelatihan-pelatihan, pelatihan memasak. Remaja masjid ini pelatihan masak.
Lama-lama orang gak bisa masak. Kenapa? Mau makan udah ada GoFood. Yang penting punya duit. Bahkan orang mau makan juga nggak mesti punya duit, karena bayarnya nggak pakai uang. Bayar pakai apa? Bayar pakai OVO. Bayar pakai apa lagi? Nah. Jadi, kalau begitu harus bisa masak. Saya kan laki Pak Ustadz, masa harus belajar masak? Ya nggak masalah. Orang di TV kalau yang ngajarin masak itu laki. Jadi setiap kita harus punya banyak keahlian. Untuk memiliki banyak keahlian, remaja masjid bikin pelatihan. Jadi remaja masjid itu bukan cuma kegiatannya pengajian, hadro, panitia maulid dan sejenisnya, tapi ada kegiatan-kegiatan yang membangun keahlian. Alumni remaja masjid secara fisik dia harus sehat, bugar. Makanya remaja masjid itu diantaranya jangan suka merokok. Ada yang suka merokok, karena merokok itu tidak sehat. Bahkan ada yang mengatakan merokok itu pintunya narkoba. Orang yang mengkonsumsi narkoba itu biasanya merokok. Ya boleh dicek sih, benar apa enggak itu pernyataan. Orang-orang yang sudah mengkonsumsi narkoba dia perokok lagi. Meskipun belum tentu perokok itu jadi suka narkoba, belum tentu. Jadi sehat, bugar secara fisik. Maka remaja masjid boleh bikin kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kebugaran jasmani. Lalu remaja masjid itu harusnya menjadi orang-orang yang bermanfaat. Alumni remaja masjid bermanfaat di tengah-tengah masyarakatnya. Jadi orang yang bermanfaat. Ya orang itu bermanfaat kalau ada yang bisa dimanfaatkan dari dirinya. Ini bagaimana bermanfaat? Orang dia gak punya keahlian apa-apa, ilmu gak punya, keterampilan tidak ada, udah gitu mentalnya gak soleh, kepribadian tidak soleh. Orang tidak soleh itu misalnya malas, diminta bantuan gak mau bantu. Begitu seterusnya. Baik, saya persilakan, ada tanggapan, ada pertanyaan, ada pendapat. Ya, silakan, ada. Boleh bertanya, boleh berpendapat, berkomentar. Kalau nggak ada yang nanya, saya nanya kan. Silakan, ada. Kalau nggak ada, saya minta pendapat. Menurut antum, remaja masjid sekarang ini aktif apa tidak? Kalau aktif bagaimana? Kalau tidak, mengapa? Yang baju hijau, siapa nama?
Ya. Atau maju sini. Di sini. Nih. Baterai kan? Menurut saya remaja masjid sekarang aktif dan melakukan di maulid-maulid. Ya. Antum dari mana? Dari Batu Jepang. 47. Kalau tinggal di mana? Alvaro. Al-Baro. Seskwa. Di situ belakang Seskwa. Remaja Masjid Al-Baro aktif. Tadi katanya aktif. Remaja Masjid sekarang aktif. Al-Baro nggak tahu. Di remaja masjidnya alhamdulillah aktif. Aktif remaja masjidnya. Antum tidak ikut. Apa belum ada? Nggak ikut. Kenapa nggak ikut? Hah? Belum biasa. Ada belum biasa, ada belum diajak. Baik. Apa yang bisa dikemukakan tentang remaja masjid? Nah, ya apa saja tentang remaja masjid? Nah, remaja masjid sekarang aktif apa enggak? Aktifnya apa? Pakai biar yang lain juga. Masjidnya kalau di rumah saya soalnya sering seperti sholat gerhana gitu. Kayak maulid Nabi, ada masjid-masjid lain. Ya. Kalau maulid Nabi kan setahun sekali. Apa remaja masjid kegiatannya maulid doang? Setahun sekali. Kalau ada pengajian malam Muslim, Pengajian ada malam Senin. Tahu nggak berapa jumlah yang hadir? kalau dari yang remaja sih belum banyak. Orang Ada yang lain kalau bapak, Malam Senin itu pengajian dua bapak. ya malam Muslim sama malam. Pengajian anak remaja itu sendiri khusus ada? Nggak ada. Ya, baik. Silakan. Ada lagi? Cukup. Yang paling kanan. Ya harus maju. Baterainya ini. Dari mana? Dari pagi 47 rumah di Cimengseng. Serengseng. Serengseng Jakarta Barat. Aktif di remaja masjid. Saya baru pindah jadi Oh, baru pindah dari mana? jadinya di Semula di Bekasi, pindah ke Serengseng. Dari Bekasi pindah ke Jakarta. Bisa orang Jakarta pindah ke Bekasi. Hebat. Panas ya Bekasinya, Ustaz. Bekasinya panas nih. Kejauhan ya Bekasi. Iya. Baik. Kalau di Bekasi, di mana dulu? di Jawa. Betul. Masjidnya bagaimana di situ di Bekasi? Maksudnya itu ya kalau remaja masjidnya baru dibuat, Baru dibentuk. ya sebelumnya masih bapak-bapak yang remajanya baru dibuat. Iya. Baik. Apa yang bisa dikemukakan tentang remaja masjid? Kalau remaja masjid dulu tuh kegiatannya baru sedikit jadi mereka ya terapi atau tarawih Antum mau
ikut ke remaja masjid? Oh, yang sekarang kayaknya mungkin karena belum ada remaja. Belum ada remajanya. Berarti baru si bapak-bapak. Oh. Antum remaja kan? Oh. Berarti antum bisa bilang sama bapak-bapak, Pak, saya ini kan remaja. Oh, lu remaja. Saya kan remaja, Pak. Bagaimana kalau saya bentuk organisasi remaja masjid? Bisa nggak begitu ya? Waktu itu sebenarnya udah pernah dibilang, cuma belum dilaksanakan aja. Belum dilaksanakan. Terus responnya orang tua bagaimana? Orang tua Respon bapak-bapak itu bagaimana? ya cuma bilang ya cepatnya sekarang dibentuk, tapi ntar dulu lah masih nunggu lah. Nah, nunggu corona habis. Baik. Jadi sekarang antum kalau udah dapat persetujuan dari orang-orang tua, bapak-bapak di masjid, ya bentuk saja. Kumpulkan teman-teman remaja. Pasti ada anak-anak usia remaja kan? Ada banyak. Orang kalau di warung kopi banyak anak-anak remaja. Kalau dulu kan yang ngopi orangnya tua-tua, kalau remaja-remaja pada ngopi. Baik, jadi dibentuk aja remaja masjid, kumpulin dulu orangnya, bentuk strukturnya, ketuanya siapa, sekretaris bendahara dan sebagainya. Baik. Ada lagi yang mau maju? Akhwat boleh. Jangan ditunjuk, tapi maju berinisiatif. Saya mau bertanya, bagaimana supaya remaja masjid itu aktif? Bagaimana agar remaja masjid itu aktif? Nah, yang punya pendapat maju. Pak Bimbing. Ya, silakan maju. Itu saja. Bagaimana agar remaja masjid itu aktif? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, menurut saya, untuk menjadikan remaja masjid itu aktif harus punya seperti visi misi yang jelas, tujuan yang jelas, juga runutan kegiatan yang sistematis sehingga remaja masjid tersebut ini tahu apa yang harus mereka kerjain, sehingga mereka bisa aktif. Jadi intinya punya di dalam organisasi tersebut harus punya tujuan dan visi-misi yang jelas. Ya. Jadi harus punya visi misi yang jelas. Remaja masjid itu punya tujuan, punya target. Orang yang dihasilkan dari remaja masjid itu seperti yang sudah tadi saya sampaikan. Apa itu tadi? Punya kepribadian yang soleh, punya wawasan yang luas, punya skill, punya ilmu yang bermanfaat nanti bagi banyak orang. Lalu secara fisik dia sehat, bugar. Jadi ke arah situ remaja masjid harus dikembangkan.
Baik, ada lagi? Silakan. Ya, ini udah ada dua. Apa tunggu ya? Kalau menurut saya visi-visi proker yang sistematis belum tentu buat remaja masjid itu jadi aktif. Jadi dalam organisasi itu, dalam remaja masjid kita harus bikin sesuatu yang nggak monoton gitu. Kalau misalnya kegiatannya kayak tadi cuma maulid, Isra Mi'raj, ngadain peringatan PHBG gitu doang, anak-anak tuh pasti bosan. Nah kalau udah bosan kayak gitu kan pasti nggak bakal aktif. Jadi kita harus buat satu hal yang bikin anak-anak tuh ngerasa nggak monoton gitu. Kayak misalnya kalau misalnya lagi weekend kita ngajarin jogging bareng atau kita olahraga bareng, entah main futsal atau badminton, berenang. Terus juga kalau saya biasanya di remaja masjid di rumah itu kalau malam Ahad habis ngaji juga biasanya nginep di kantor remaja masjidnya. Terus sana kita sambil ngobrol-ngobrol, terus cerita-cerita tentang sekolah, itu kan ngerapatin ukhuwah juga kan di sana. Itu kan jadi gak bosan. Nah kalau misalnya udah gak bosan kayak gitu, kita bisa aktif bareng-bareng di remaja masjid. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi sesudah punya visi-visi, kegiatan-kegiatan itu harus variatif, bervariasi, biar supaya nggak bosan. Variasinya apa? Ya bisa olahraga, bisa jalan, bisa lari. Tapi ada yang saya ingatkan ya, bahwa ada olahraga yang tidak boleh dilakukan di waktu siang, nggak boleh dilakukan di waktu sore, atau tidak boleh dilakukan di waktu malam. Nggak boleh siang, sore, malam. Tahu olahraga apa itu? Lari pagi. Lari pagi nggak boleh dikerjakan di waktu siang, di waktu sore, apalagi di waktu malam. Sebab kalau di waktu sore namanya lari sore, kalau di waktu malam namanya lari malam. Nah begitu ya. Jadi variasi. Nah dari sisi keilmuan yang variasi itu apa? Pengajian model lain. Nah, pengajian model lain kan ada tafsir jalan lain, pengajian model lain. Nah selalu pengajian itu dilakukan di ruang masjid, di dalam masjid seperti ini, karena ada juga mungkin kawan-kawan kita yang nggak mau di dalam masjid, tapi kalau dibikin di luar boleh juga. Namanya juga bukan pengajian, namanya apa lagi? Misalnya di halaman masjid, di bawah pohon. Cuma kan masjid nggak punya pohon nih, masjid nggak punya halaman. Jadi pengajiannya di bawah pohon. Ada podcastnya Mandra, itu namanya DPR. Di bawah pohon rambutan. Ini ngobrolnya nggak mesti punya studio, di bawah pohon rambutan bisa. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya, biar lebih aktif itu sebetulnya yang tadi disebutin tentang visi dan misi yang jelas, tentunya
pemikiran dari para anggota, biar yang disebutin juga biar nggak terlalu monoton gitu. Jadi setiap ide yang ada dari para anggota itu bisa digunakan gitu di acara-acara tertentu, tentunya acara-acara besar dalam muslim. Jadi konsep dari kegiatan tersebut nggak selalu terus-menerus itu aja. Terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang disampaikan teman-teman ya karena kayak visi misinya jelas, tapi kalau misalnya media penyampaiannya belum pas, kayak masih pakai media kuno gitu, kayak orang masih berpikirannya kayak ikut remaja masjid gitu, kayak cuma ngaji-ngaji, cuma sholat ya, mikirin akhirat. Dari pengalaman organisasi itu saya selalu mikir kayak misalkan saya ketua romis juga kemarin, sempat mikir kayak romis sepi, kayak orang pasti mikir cuma ngaji, cuma sholat, belajar Quran. Ya kita tuh perlu kayak media penyampaian yang milenial, atau kayak lewat dakwah-dakwahnya lewat game boleh, lewat online, lewat yang halal tentang online lah boleh lah. Itu saya menurut saya standar. Jadi medianya diperlukan, metode. Jadi ada metode, ada media. Visi-visi sudah dirumuskan, kepengurusan sudah dibentuk, uraian kerjanya ada. Itu tahap-tahapnya ya. Orangnya ada, siapa yang jadi pengurus, terus remaja mesin itu perlu mendata siapa sih anak remaja di lingkungan kita. Dia diminta mendaftar menjadi anggota remaja masjid, sehingga remaja masjid itu anggotanya tercatat, terdata siapa, rumahnya di mana, sekolah kuliahnya di mana, jurusannya apa, dan seterusnya. Nah, kalau kita tahu jurusannya apa, kan berarti dia punya keahlian. Keahlian itu ditularkan kepada yang lain. Sekolahnya di mana? Saya di SMK. SMK itu mobil yang gak jadi. Kan dulu katanya mau ada mobil namanya SMK. Saya sekolahnya di SMK. Jurusannya apa? Saya jurusannya IT. Oh, IT. IT itu apa yang dia pelajari? Oh, misalnya bikin website. Bisa bikin website? Bisa. Nah, betul lah. Kebetulan kenapa? Ini kita masjid harus bikin website. Kalau yang gratis ada nggak bikin website? Maksudnya ya nggak usah bayar iuran tiap bulan gitu. Oh, kalau itu mau belum. Kalau belum gratis. Website bayar. Masalahnya kalau bayar, giliran nggak dibayar, udah nggak bisa diakses. Ya udah blog aja. Bisa nggak bikin blog yang tampilannya bagus? Bisa. Nah, udah bikin. Nanti siapa lagi yang jadi admin? Itu misalnya ya. Jadi orang itu dimanfaatkan. Sekaligus pengurus masjid itu bertanya kepada anggotanya, kegiatan pengajian itu enaknya bagaimana, medianya bagaimana. Tadi kan bicara media. Baik, silakan.
silakan, ada lagi? Siapa yang mau maju? Ya, siapa? Ya. Sebenarnya pengen berpendapat, cuma nunggu ditunjuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi dari SMA Negeri Jakarta. Menurut saya kalau misalnya suatu organisasi itu termasuk remaja masjid, kalau misalnya mau aktif pasti harus tahu kenapa remaja masjid itu nggak aktif gitu. Biasanya salah satunya kendalanya itu dari dalam remaja masjid itu sendiri. Jadi kalau misalnya remaja masjid itu dipakai buat ada kegiatan gitu, cuma remaja masjidnya aja kurang, ukhuwahnya kurang, ya itu kan berarti jadi masalah juga. Jadi pasti harus ada dibenahin lagi dari dalamnya dulu, baru nanti bisa dakwahnya lebih enak gitu. Itu. Jadi harus diteliti dulu remajanya. Kenapa remaja masih tidak aktif? Itu harus diteliti. Pengen aktif tapi tidak aktif. Kenapa tidak aktif? Ada nggak faktor lain mengapa remaja tidak mau aktif? Misalnya nih, antum remaja, antum tidak aktif di remaja masjid, itu mengapa tidak aktif di remaja masjid? Nah, Kecanduan game. Kecanduan game. oh, kecanduan game. Ayo main game di masjid. Jadi orang banyak yang asik dengan game, habis waktunya untuk urusan game. Apalagi? Sibuk di organisasi lain. Sibuk di organisasi. Organisasi apa? Misalnya di sekolah. Sibuk di organisasi. Tapi nonton bola mah masih sempat ya. Main bola masih sempat. Duduk-duduk di warung kopi sempat. Oh sempat, iya, soalnya di situ ada wifi-nya gratis. Jadi sibuk. Kalau boleh saya cerita, saya dulu ya sekolah, sambil sekolah saya ngajar ngaji privat dari rumah ke rumah. Bahkan ada dulu saya ngajar ngaji itu di sini, Simprukol. Rumah saya di Pondok Pinang, tapi saya ngajar ngaji di Simprukol, ngajar ngaji di Pondok Indah dan beberapa tempat. Dari situ saya dapat honor, sehingga saya sudah bisa mandiri dari segi keuangan, nggak minta lagi kepada orang tua. Bahkan saya sudah bisa ngasih orang tua, dan itu terus sampai saya menikah mengajar itu. Kemudian saya juga selain kuliah itu aktif di organisasi namanya Pelajar Islam Indonesia. Aktif juga di remaja masjid, remaja masjid Darussalam, remaja masjid Himmatul Ittihad, terus organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII). Dan
PI Jakarta itu bukan hanya wilayah Jakarta, tapi sampai ke Depok. Karena Depok itu dulu kecamatan, jadi masuknya dia PI ke Jakarta, Depok, Bekasi, Karawang, Subang, Purwakarta itu masuknya ke Jakarta. Tangerang masuk ke Jakarta. Itu begitu. Kalau antum kenal Alfian Tanjung misalnya, saya di wilayah Jakarta, dia di Tangerang. Nah, itu contoh. Jadi kesibukan itu memang bagus. Orang sibuk itu bagus dengan urusan-urusan yang baik. Sibuk dalam kebaikan, sehingga dia nanti banyak pengalaman. Dari pengalaman banyak manfaat. Jadi anak remaja jangan beralasan, untuk tidak aktif dengan dari kesibukan, tapi berbagi waktu. Jadi dari muda sudah pandai memanage waktu untuk kebaikan. Terus keahlian harus banyak, harus punya banyak keahlian. Jangan apa aja gak bisa. Punya keahlian. Belajar dagang, berbisnis, bicara, belajar bicara. Rohis boleh saja bikin pelatihan khotib pelajar, misalnya pelatihan, kalau usah khotib, pelatihan dai pelajar, pelatihan dai pelajar. Pesertanya usia SMA. Boleh diselenggarakan oleh rohis, boleh diselenggarakan oleh remaja masjid. Sekelurahan itu ada sekitar 20 masjid. Misalnya remaja masjid Darussalam itu mengadakan pelatihan dai remaja, pelatihan dai muda. Pesertanya dari seluruh remaja masjid sekelurahan. Kalau satu masjid mengutus 2 orang, satu kelurahan 20 masjid, kan berarti pesertanya 40. Biayanya dari mana? Biayanya bisa diminta dari kas masjid. Jadi pengurus masjid harus mau mengeluarkan biaya untuk kegiatan semacam itu, atau minta donasi dari masyarakat dalam rangka pekan maulid. Nah gitu, jangan maulid sekedar ceramah, biayanya besar kan dari maulid, tapi sekedar ceramah. Ceramahnya pun ceramahnya datang terlambat, udah terlambat cepet. Kenapa? Dia ceramah di sana, habis ini mau ceramah lagi di sana, menjadi setoran. Jadi pakai uang peringatan maulid boleh, karena itu dalam rangka peringatan maulid. Bikin pelatihan dari remaja, dari muda. Itu contoh ya. Itu namanya pekan maulid. Sehingga ada sesuatu yang lebih bermanfaat, manfaatnya lebih besar, lebih banyak. Baik, silakan, ada lagi. Saya belum lagi, kita sini dulu nih.
Ini sebelah kanannya, tengah. Silakan. Cing aja. Kiri. Dari apa? Kurang ahli dalam memanage waktu. Waktu itu 24 jam setiap hari. Semua orang diberi waktu 24 jam setiap hari. Nah, tinggal kita ini mau ngapain dengan waktu itu, sehingga nanti kita bisa efektif menggunakan waktu. Waktu digunakan buat mencari ilmu, menuntut ilmu. Ada yang formal sekolah, ada yang tidak formal, baca buku, menghadiri majelis ilmu di berbagai tempat, itu namanya menuntut ilmu. Lalu selain ilmu tadi saya bilang keterampilan, keahlian. Saya ini harus bisa apa? Nah, saya harus bisa apa itu harus dipelajari. Bisa berupa kursus, bisa berupa pelatihan, bisa sifatnya kita ngikut, bisa sifatnya memang kita menyelenggarakan untuk membantu teman-teman kita biar supaya punya keahlian. Misalnya sekarang dikembangkan ada pertanian hidroponik. Kita kan gak punya lahan nih, kita gak punya tanah, udah sempit, tapi ternyata masih bisa disiasati. Itu namanya kreativitas. Pertanian dengan pola hidroponik. Masjid itu ada kubahnya kan ya? Kubahnya. Itu di sekitar kubah dipakai buat apa? Enggak dipakai buat apa? Sekitar kubah itu namanya lahan tidur, lahan kosong. Bisa nggak dibikin pertanian di sekitar kubah? Kampung, tanam bayam, sayur-mayur itu, salada, terus beternak ikan lele, beternak ikan nila. Nah, itu bisa sebenarnya. Cuma kan orang nggak bisa, kenapa nggak bisa? Belum tahu ilmunya. Kalau itu bikin pelatihannya, bagaimana caranya? Sesudah bisa, ternyata bisa menghasilkan. Hasilnya boleh disedekahkan kepada jamaah, boleh dijual kepada jamaah. Di Masjid Al-Insan ini ada program namanya Senyum Hijau, ya, Senyum Hijau. Nanti lihat di YouTube-nya. Senyum Hijau itu berbagi sayuran kepada jamaah. Ada jamaah lain yang donasi sayuran. Karena ada orang bertani di kota, dengan model hidroponik, hasilnya bisa dijual, biar supaya cepat dibeli oleh masjid, bagikan kepada jamaah. Itu membantu si petaninya juga. Jadi sebenarnya ada orang bilang sibuk gak punya waktu, ada orang sebenarnya waktunya banyak tapi gak bisa memanage-nya. Dia lupa
terjebak pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau manfaatnya sedikit. Nanti kalau udah dewasa baru dia nyesel, apalagi udah tua. Kenapa dulu waktu muda saya nggak begini, nggak begitu? Maka Nabi sudah ingatkan, ingkari khomsan khomla khomsin, gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu di antaranya adalah wasyababaka qabla haramika, gunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu.